Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hidup sebagai orang yang kudus dan benar tidak selalu dengan melakukan hal-hal besar, tampil di hadapan banyak orang, atau menceritakan kuasa Allah dalam hidup. Hidup dalam kekudusan juga terjadi dengan sikap diam dan hening untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Prinsip hidup ini membuat orang memberi tetapi menyebut diri no name. Menghasilkan sesuatu karya yang besar, yang dahsyat, tetapi berdiri di belakang layar. Atau menolong sesama dengan menggunakan tangan orang lain, agar orang yang ditolong tidak mengetahui siapa penolongnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup ini seringkali terjadi di dalam keseharian kita. Mungkin kita yang tidak melakukan, tetapi kita berjumpa dengan orang-orang yang melakukan hal-hal besar, tetapi tidak mau menonjolkan dirinya, melakukan segala sesuatu di dalam diam. Pada tanggal 19 Maret, gereja merayakan Santo Yosef, suami Maria. Santo Yosef adalah teladan hidup tentang kesetiaan pada kehendak Allah yang melakukan segala sesuatu dalam diam. Ia setia melaksanakan kehendak Allah dengan terus beriman, meski tidak ada dasar untuk berharap. Namanya tidak banyak terdengar di dalam kitab suci. Tetapi imannya kemudian mengubahnya untuk menerima Maria sebagaimana kita dengarkan dalam Injil. Menerima Maria sebagai istrinya, meski Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Ia juga setia menjalankan semua perintah Allah lewat mimpi tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa keraguan akan pesan-pesan dalam mimpi itu. Ia bangun dari tidur dan dalam diam melakukan semua perintah dan tidak menganggap mimpi itu sekedar bunga tidur. Ia melakukan semua perintah Tuhan itu bukan karena mengerti segalanya, tetapi karena percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, saya sebagai seorang imam MSC menerima Santo Yosef sebagai teladan dan pelindung para pencinta hati kudus. Maka teringatlah akan sebuah kisah iman, yakni kapel tempat berdoa runtuh tetapi tidak menimpa patung Santo Yosef. Pater Chevalier, pendiri tarekat MSC, pun berujar dalam doa, "Yosef, kerusakan ini terjadi dari pihakmu, maka engkaulah yang harus memperbaikinya. Gunakanlah pengaruhmu pada hati dia yang memanggil Bapa. Di bumi engkau memerintahnya, dan di surga doamu tidak kehilangan dayanya. Bicara sajalah padanya, dan hatinya tak akan pernah menolakmu." Terdengar seperti candaan, tetapi mau menegaskan bahwa kita percaya Santo Yosef yang dekat dengan Tuhan, dan sebagaimana ia mendidik dan membesarkan Yesus, maka perintah atau pesan atau permohonan atau doa-doanya pasti tetap berdaya guna, dan Tuhan tidak akan menolak. Dan daya kekuasaan doa ini, berkat doa ini, keesokan harinya pintu langit terbuka dan bantuan datang tak terduga, sehingga puing-puing itu kembali tegak menjadi dinding kokoh dalam waktu singkat. Santo Yosef adalah teladan dan pelindung para pencinta hati kudus Yesus. Ia menjadi teladan bagi kita semua untuk terarah pada hati kudus putranya. Ia pun mengingatkan kita bahwa untuk menjadi kudus tidak harus dengan karya besar,
tetapi lakukan segala sesuatu dengan sungguh, dengan setia, penuh iman, meski dalam diam. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan, agar hidup kita pun semakin selaras dengan hati kudus Yesus, semakin hening dan semakin sederhana. Hati kudus Yesus, doakanlah kami.